Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin binnar. Wa bisanadil muttasili qala sayyikhul muallif rahimahullahu ta'ala, ad-domanu ay haza domanu, bermula inilah penjaminan, inilah penjaminan. Ad-domanu, adapun doman lughatan secara bahasa, al-iltizamu artinya adalah menanggung hutang. Ya, secara bahasa makna doman, doman itu adalah penjaminan hutang. Secara bahasa disebut al-iltizam, yaitu penanggung. Wa syar'an, dan sedangkan menurut syara', menurut syariat yang berlaku, penjamin itu disebut al-iltizam haqqo sabitin fi zimmatil ghair. Al-iltizam yaitu menjamin haqqo sabitin, sebuah tuntutan, sabitin yang berketetapan, fi zimmatil ghairi, dalam tanggungan, dalam beban hutang orang lain, alias yaitu dia siap untuk menjamin akan pembayaran hutang orang yang berhutang. Ya, hutang orang lain dia yang tanggung. Ya, itu dalam bentuk jaminan hutang. Au ihdaru ainin madmumatin, atau dengan cara dia yang mengadakan daripada barang yang ditanggung. Apa yang dipinjam oleh orang lain dalam berbentuk barang, maka dia yang menjamin untuk barang itu ada, itu penjamin juga. Au badanin man yastahiqu hudur, atau dalam bentuk lain menjamin adalah seseorang yang dituntut akan badannya, akan jasad, akan dirinya, semisal adalah menuntut untuk dibalas atau dihukum sebagai hukuman, tuntutan hukuman fisik, dia yang menjamin, alias sering kita dengar dengan istilah pasang badan. Nah, ini juga dalam bentuk jaminan. Adapun jamaah sekalian, bisa berlakunya penjaminan tersebut disyaratkan harus memenuhi rukunnya. Arkanud domani khamsatun, adapun rukun-rukunnya penjaminan itu khamsatun, jumlahnya ada 5. Yang pertama yaitu dhaminun, adanya orang yang menjamin. Yang kedua wa madmunun lahu, adanya orang yang memiliki hutang, sahibudain, yaitu orang yang memiliki hutang, pemilik hutangnya ada. Kemudian ada juga madmun anhu, yaitu al-mudin, orang yang berhutang. 3 sosok ini harus ada, yaitu pertama ada yang menjamin, yang kedua orang yang dihutanginya ada, kemudian al-madmun anhu, orang yang berhutangnya ada, wa madmunun, dan ada hutangnya, wa madmunun, dan ada hutangnya, wasighatun, dan ada ucapan atau ada ijab dan qabulnya. Barulah terpenuhi nanti akad penjaminan. Kalau tidak ada kelima daripada rukunnya penjaminan, maka tidaklah bisa berlaku penjaminan. Nah, adapun syarat orang yang menjamin itu dikatakan syurutud dhamini arba'atun. Adapun syaratnya penjamin yaitu yang ada 4 perkara. Yang pertama yakuna fihi ahliyatut tabarruk, adanya sang penjamin hutang seseorang atau penanggung hutang orang lain itu mesti berstatus ahliyatut tabarruk. Dia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan harta. Jadi harta yang dia buat jaminan, uang yang dia buat menjamin seseorang yang berhutang, itu pastikan itu harta memang milik dia.
bukan milik orang lain atau milik bersama, bukan. Jadi pribadi milik dia, sehingga dia berwenang atau bisa bebas kapan saja untuk menggunakan. Kemudian wa ayyakuna mukhtaran, adanya orang tersebut tidak dalam kondisi terpaksa, tidak dipaksa, alias adalah berdasarkan daripada inisiatif sendiri, orang yang bebas, tidak dalam tekanan. Kemudian wa ayyadzan lahul madnun awaliyuh, dan adanya dia mendapatkan izin daripada orang yang menghutang, ya, mendapatkan izin daripada orang yang menghutang dalam hal domanil badan, dalam hal menanggung badan, bukan menanggung uang. Kalau menanggung uang tanpa izin dari yang berhutang, dia sendiri yang sudah jamin, itu sah. Tapi kalau dalam hal badan, ya, dia harus seizin daripada orang yang menanggung. Kemudian wa ayyakuna qadiran alantiza'il ain bi domani raddaha. Adapun apabila dia menjamin satu barang, menjamin satu benda, maka dia harus betul-betul kuasa, mampu untuk mengangkat atau mampu untuk mencabut benda tersebut, ya. Jadi saya jamin barang yang dia pinjam kepada kamu, jaminannya saya yang bisa narik barangnya, begitu. Kalau tidak ada kemampuan itu, maka tidak memenuhi syarat dia menjadi penjamin. Kemudian surutul madmunilahu, adapun syaratnya orang yang mendapatkan jaminan hutangnya bisa dibayar oleh sang penjamin, itu syaratnya adalah ayya'rifahu dhamin bi'aini. Orang yang dijamin hutangnya oleh sang penjamin, ya, terhadap orang yang berhutang, itu dia harus tahu jelas daripada kondisi orang yang menjamin, tahu persis dia bahwa ini orang mampu untuk menjamin. Apa kemampuannya? Dia punya usaha, dia punya kekayaan, dia harus tahu itu. Maka tidak sah jaminan itu disetujui apabila dia tidak mengetahui orang yang menjamin. Asal ngomong begini, tenang aja, ada gua, hutang lu beres. Tapi orang itu tidak tahu siapa yang menjamin tersebut, maka tidak sah penjaminannya. Tetap dia berhak untuk menuntut kepada yang berhutang. Ini kalau udah dijamin gitu, yang berhutang bebas tuh Pak, leluasa dia. Yang penting udah ada yang jamin. Tapi syaratnya yang jamin kudu jelas. Asal jamin doang, lu mah tenang aja, suruh tenang doang. Tapi tidak ada, ya, kejelasan. Makanya sosok yang menjamin itu mesti diketahui oleh orang yang terjamin hutangnya, artinya yang punya duitnya, gitu. Ya, itu mesti. Maka dikatakan begini dalam sigot, karena tadi disyaratkan harus ada sigot, ada yang terucap dan terkabul, perkataan ijab kabul, maka dikatakan yaitu surutu sighati dhaman salah satun. Adapun syarat ucapan daripada ijab dan qabul, yaitu antakuna bilabdin yus'iru bil iltizam, yaitu syaratnya bahwa syaratnya harus ada kata-kata domantu atau iltazamtu, ada kata aku yang menjamin atau aku yang menanggung, harus ada ucapan begitu. Jangan ngomong tenang-tenang aja, tenang, ntar gue beresin, nggak boleh begitu bicaranya. Tapi bicaranya adalah aku yang menjamin atau aku yang menanggung. Wa ada mutaklik, dan tidak boleh juga dalam ucapan itu disyaratkan taklik. Taklik itu begini, beres dalam hal setahun. Kalau setahun kagak beres, bukan tanggung jawab saya. Itu nggak boleh ditaklik begitu. Ditaklik dengan ketergantungan membatasi setahun, ya. Kalau setahun selesai berarti itu tanggungan saya. Kalau dilepas dari setahun, lewat dari setahun, maka bukan tanggungan saya. Itu nggak memenuhi syarat sigotnya, syarat ucapan seperti itu atau perjanjian seperti itu tidak terpenuhi. Kemudian wa ada mutaqid, tidak ada batasan, dibatasi dengan waktu, tidak ada batasan dengan waktu. Fala yasihu anna dhamin ma'ala fulan kafilun bi badani ila sahrin kaza fa idza madha bari'a. Nah, ini dalam hal menanggung bahwa
selama dia menanggung saya jamin ya, dia setahun nggak keluar, masih tetap ada di tempat kita. Kayak begini Pak, negara atau ada yang menjamin bahwa selama proses hukum dia nggak boleh keluar, soalnya nggak boleh keluar negeri kan, itu ada jaminan tuh Pak. Artinya jaminan seorang itu masih berada di tempat ya, dalam jangka waktu sebulan, dia kasih waktu takkit, itu nggak sah penjaminannya. Pokoknya selama kasus belum selesai, dia dilarang atau dijamin tidak keluar negeri dalam masa yang tidak terbatas, nggak dibatasi sebulan atau setahun. Kalau dibatasi sebulan setahun, maka tidak terlakulah jaminan tersebut. Maka dikatakan begini, ucapan daripada jaminan adalah ayyakuna li Zaidin ala amrin haqqun maliyun au qisasun au haddun qazaf wa yaqulu Bakar li Zaidin. Dalam hal hutang, penjaminan hutang ucapannya begini, yaitu ayyakuna li Zaidin ala amrin mi'atu dinar. Terjadi masalah hutang ya bagi si Zaid atas diri Umar. Jadi si Umar itu memiliki hutang kepada si Zaid sejumlah mi'atu dinar, 100 dinar. Hutangnya sudah menjadi ketetapan, berarti memang udah pas hutangnya senilai itu. Wa yaqulu Bakrun, kemudian datanglah orang ketiga yang namanya Bakar, mengatakan kepada Zaid, domintu dinaka ala Amr, saya yang menjamin atau menanggung hutang kamu atas si Umar. Maka kalau udah ada ucapan itu, si Umar udah beres urusan. Itu sebut bari'ah. Umar terbebas dari hutang kepada Zaid karena udah ada yang jamin. Itu yang kemarin kita ulang-ulang dalam kasus penyerah penuntutan hutang bagi orang wa in kana mautun, walaupun orang itu udah mati, asal ada perkataan itu maka terbebas tuh yang kita bilang terutangnya di akhirat bagaimana? Bebas. Si mayit tidak lagi memiliki, asalkan yang jamin jelas ainunnya, jelas keberadaannya. Asal jangan cuma jamin-jamin doang, begitu ditagih maka ditagih nggak bisa, ditagih nggak ada pemampuannya, maka tetaplah terjadinya hutang. Jadi belum bebas. Yang jamin yang itu tergantung kan? Oh iya, kalau yang ngejamin belum jelas. Kalau yang ngejamin jelas adeknya, karena setelah ini kan peninggalan mayitnya ada ya, peninggalan mayit ada yang ngomong adeknya, itu udah bisa tuh Pak, sudah memenuhi syarat. Asalkan yang meninggal juga punya peninggalan. Misalkan maunya ini bagiannya emang ada di sini dia nih, kata keluar, kita tahu emang bagiannya ada dia di sana. Selesai meninggal dunia, maka saudaranya ngomong, sejak ini kami yang kalimatnya begitu, kami yang menjamin, maka sah tuh penjaminannya. Sejak itu selesai urusannya mayit, kita tuntut itu sama keluarganya ya, itu sah itu. Jadi ucapan menjamin hutang kalau dialihkan kemarin makan belum jelas tuh, yang disebut hawalah itu kan mengalihkan hutang ya, mengalihkan hutang. Kalau berbeda dengan menjam, kalau udah menjamin ini statusnya bebas ya, kalau sudah menjamin statusnya bebas. Ya. Ini ketika hutang piutang misal, kan di bawah mati misal, dialihkan ke ahli warisan nih. Ya. Dijamin. Ahli warisnya bilang mana buktinya gitu, mana tertulis. Ya betul. Nah emang itu nggak tertulis Ustaz. Ini ketika ditagih gimana, sah enggak? Ya, jadi termasuk yang disyaratkan dalam hal perjanjian, pada masalah perjanjian yang terkait dengan muamalah, terkait dengan munakahah, pernikahan, itu saksinya 2, mesti menghadirkan saksi 2. Atau in tadayang tumpak tubuh, dalam Al-Quran apabila terjadi transaksi harus ada penulis
penulisan, tanda bukti tertulis, ya itu namanya sabit. Yang tadi sabit tuh, jadi iltizamun, ya yang disebut tadi maknanya adalah iltizamu hakin sabitin, menanggung apa yang dituntut, dan yang dituntut itu adalah sabitin, sudah berketetap. Nah tadi benar. Jadi ketetapan itu dibuktikan dengan dua orang saksi dan dengan catatan, kalimatnya atau dua orang saksi atau dengan catatan. Harus ada dua orang saksi Pak RT. Cuman kalau kita sebut syurutus syuhada, syarat-syaratnya saksi, yang pertama nggak boleh dari keluarga. Saksi itu nggak boleh karena kalau dari keluarga hilang sifat udulnya, sifat netralitasnya nggak ada kalau dari keluarga. Makanya nggak bisa. Ini abang saya yang saya saksi, itu bisa dibatalkan itu. Maka kalau dibatalkan bagaimana? Secara duniawi tidak ada utang. Secara duniawi ya. Kalau bicara akhirat nanti lain lagi, saksinya rokib dan cuman secara duniawi dia nggak bisa dituntut. Makanya kenapa kalau kita kecil-kecilan ngutang di warung kudu apa? Dicatat sama dia. Ngambil apa? Catat sekilo, setengah kilo, seperempat, ya kan? Jangan main comot-comot aja, gitu. Bang, gua ngambil ya, iya, besok gua bayar, iya, oh iya aja. Tuh gimana ntar kalau besok dia kagak ngaku? Nggak bisa dicatat, nggak bisa dituntut. Maka dua hal nih yang penting Pak, kita pegang baik-baik. Yang pertama dua orang saksi di luar daripada keluar atau orang dalam, di luar orang dalam. Kemudian yang kedua, atau dengan tulisan atau catatan yang berlaku, yang sabit, yang subut, yang berketetapan hukum, maksudnya berarti dibumbui sama apa ya, kalau kita ya pakai materai ya, itu penting tuh. Jadi suatu ketika nanti yang ngutang sama kita misalkan meninggal dunia, kita nggak bisa bilang sama anaknya, sama keturunan, sama saudaranya, bahwa si Fulan ngutang sama saya, ya. Jadi ini persoalan maka kata Nabi, nahnu nahkumu bizawahir, kami ini kalau dalam hal dunia menghukumi secara yang nampak, wallahu a'lamu bisarair, urusan di luar yang nampak urusan Allah. Jadi tetap Pak, Bapak nanya sama saya, Ustadz dia punya utang sama saya, kalau cuma ngaku begitu doang kagak bisa bos. Kita nggak bisa menghukumi, karena kami menghukumi yang zahir. Tuh Nabi yang bilang tuh Pak, nahnu nahkumu bizawahir wallahu a'lamu bisarair. Ada buktinya nggak? Nggak ada, wallahu a'lam lah. Berarti secara hukum dia nggak bisa dituntut. Tapi wallahu a'lamu bisarair. Kalau kita bilang urusannya di sono aja, ya berarti benar. Allah yang paling tahu masalah di luar alam namanya. Di luar Allah Maha tahu, pasti di sono ada catatan yang gak mungkin gak ada catatannya. Begitu Pak RT. Ini saksinya Pak RT, boleh tuh Pak RT. Ya. Pak RT. Ya, tapi Pak RT suka bohong apa kagak? Enggak, ya udah. Kalau Pak RT suka bohong juga jangan, karena nggak ada sifat udulnya, sifat keadilannya kan enggak. Ya. Kalau masalah mayat, kan Ya. buat kita, nenek kita punya utang, kan diizin ke ahli warisnya nih, atau apa anaknya kan? Iya, iya. Itu orang tua kita, ternyata kan kayak nenek ke orang tua kita ya, anaknya. Iya. Nah setelah dia utang, kan kita nggak tahu nih kan, anak yang sekarang jatuh saya misalnya ya. Betul. Orang tua yang di saya itu tadi utangnya apa, masih dengan yang orang tua saya ada, nah yang punya utang itu nggak pernah minta gitu. Oh, pas mintanya pas orang tua udah nggak ada. Iya. Iya. Minta. Iya. Nah, terus lari ke anaknya kan, kalau tua juga meninggal, anak kai cucu jatuhnya. Iya, iya betul. Jadi Ustaz, ya di Ya tadi tetap nahnu nahkumu bizawahir wallahu a'lamu bisarair. Kami itu hanya menghukumi hal yang nyata, bahwa yang nyata itu apakah betul dia berpiutang, maka dengan yang ditentukan hukum nyatanya adalah bukti nyatanya adalah dengan adanya dua orang saksi. Siapa saksinya? Saksinya udah pada mati, repot ini urusan. Saksinya ada saksinya dulu si Anu dulu pada mati.
jangan ngomong begini, bangunin, wah kacau. Bangunin tuh yang udah mati. Bener nggak? Jangan begitu, kelewatan omongan ya kan. Berarti kesimpulannya tidak kami menjadi kami tidak menjadi penangguh. Ya nggak tahu, wallahu alam. Ya, jadi wallahu alam. Apakah pengakuan dia yang nantinya secara hukum akhiratnya benar atau emak kita yang benar? Wallahu alam. Ya, jadi yang jelas Pak Qurtubi beserta keluarga yang ditinggalkan ahli waris tidak punya kewajiban untuk membayar hutangnya karena nggak ada bukti. Cuman dua doang itu buktinya tuh. Saksi syahadah dalam hal perjanjian muamalah dan munakahah itu dua. Ya, itu tidak ada. Cari yang kedua, ada catatan apa kagak? Cari itu catatannya. Iya, tapi catatannya lihat dulu bener nggak tulisan mak kita. Ya. Tapi kalau udah ada catatan, udah cukup bukti tuh. Ada catatan, udah cukup bukti. Ada catatan, ya. Tapi dua itu tidak ada, maka dibatalkan. Ya, dibatalkan. Gitu. Iya. Secara hukum duniawi ya, ini hukum akhirat ya mak kita akhirnya yang nanggung dah. Ya, mak kita atau si fulan yang mengklaim atau yang mengaku bahwa dia dihutangin gitu. Bapak saya pernah ngomong dia punya hutang sama saya gitu. Nah, saya menagih. Nah, itu dia. Kan buktinya. Itu dia, benar. Iya, saya jadi nagih sekarang. Benar, bagusan begitu. Bagusan begitu. Ya. Bagusan begitu karena kita lemah bukti. Lemah bukti. Itu tadi sehingga Nabi bilang, "Nahnu nahkumu bizahir." Kami itu juru hakim menghukumi sesuai dengan yang nyata aja. Di luar itu ya nggak bisa kita menghukumi, diserahkan kepada hukum Allah alam. Ya Allah alam bisawab dah kan gitu ya kalimatnya ya. Itu betul. Ada dia kalau main ini penjualan juga, akhirnya keluarga kan. Saya kalau ada waktu di bapak nanti juga saya suruh ini. Saya nggak mau, omongan itu sama bapak saya juga. Saya menagih, dan yang sekarang. Iya betul. Kan ada beberapa kemungkinan, bisa saja bukan hutang, bisa saja orang tua kita mungkin ya lupa, itu kan, ada kemungkinan itu. Maka nggak bisa. Bisa Bapak bahasanya begini Pak, ya kita biarin aja. Kalau ada yang ngaku-ngaku ya kita biarin aja. Ya, artinya bukan ikhlasin, biarin aja berarti. Anggap aja itu bukan ya menisu atau itu. Tapi kalau yang jelas-jelas ada catatannya, si Anu pinjem kemari, tuh dulu bendaharanya ada, kata bendaharanya bener, ada catatannya mas saya, ya udah jelas itu mah, jelas itu. Duit organisasi, duit harga itu kepinjem, itu udah pasti pada catatannya. Dulu dia megang duit, begitu laporan pertanggungjawaban dia kagak serahin, ya berarti karuan itu mah udah jelas tuh. Gitu. Ya. Jadi gini, bukan serta-merta anak terus lantas menjamin hutang, bukan Pak. Jadi itu dilihat dulu apakah ada tirkahnya. Ada peninggalan. Kalau ada peninggalannya mobil, ya udah mobilnya buat selesai. Ya. Ada rumah, ya rumah selesai. Dia dapat berapa petak itu? Ya itu yang diselesaikan sebelum dibagi kemarin kita bagi waris, saudara kandungnya yang dapat, kalau anaknya, kalau cuman ada istrinya, saudara kandungnya, kalau ada anaknya perempuan lagi dapat juga saudara kandungnya. Itu sebelum dibagi, selesain utangnya. Ya berarti yang dosa bagi siapa itu kalau umpamanya ada peninggalan tapi kagak buat bayar? Ya iya ahli waris yang nanggung. Dianya udah bebas urusan dia. Cuman memang statusnya karena dia meninggalkan hutang sebelum kematiannya, status dia muzabzab. Kalimat muzabzab itu adalah yaitu baina samai wal ardi. Belum bisa naik ke langit, juga nggak bisa turun ke bumi. Belum diselesaikan. Karena mati meninggalkan, kan tetap dia statusnya mati meninggalkan utang. Tapi dalam hal dia diazab dengan utangnya enggak, cuman ruhnya aja nyangkut, masih nyangsang.
disebut ruhnya yang. Kalau di kitab Yanatul Thalibin, ruh manusia itu ada dibagi 5, ruh anbiya, ruh suhada, ruh disebut al-mu'minina al-muti'in, ada al-mu'minina al-asin. Yang keempat tuh dia, orang beriman tapi dia meninggalkan dosa lantaran mati dalam keadaan masih berhutang yang belum diselesaikan. Itu ruhnya ya, masalah ruh ya, tidak berbicara aja karena ditahan sama yang nahan, yang ahli warisnya itu. Cuman status ruhnya belum naik, Pak. Kita doain nih, Allahumma ftah abwaba sama li ruhi, ya Allah bukain pintu langit buat ruhnya dia. Agak bisa dibuka tuh, Pak. Ya, agak bisa dibuka. Dia bilang, tolong bukain, saya belum bisa masuk, tolong bukain. Itu bahasanya begitu. Nggak bisa ditembus istighfar kan ya? Nggak bisa ditembus dengan istighfar. Agak bisa, utang mah. Istighfar itu untuk dosa, ya, dosa hak Allah itu istighfar. Ya, yang kata Nabi, la israra la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa sebesar apapun apabila disertai dengan itu dosanya dosa sama Allah Ta'ala, bukan dosa terhadap hakul adam. Kalau akal adami diselesaikan dengan persoalan manusia sama manusia. Iya. Gimana Pak? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Wa'fu 'anna ya karim. Ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa antu amilana ya maulana muamalataka li ahlil khair ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.